Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good morning everyone. Good My name is morning. Sudianto and my friend, and we here to present to you about pemasaran global. I hope for your attention. Thank you. Pemasaran global. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang terjadi di luar batas negara, sedangkan pemasaran global adalah operasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara menggunakan model bisnis dunia yang sama, strategi pemasaran global, dan lini produk global. Pemasaran global menurut Egan 1995 adalah proses memusatkan tujuan dan sumber daya organisasi, termasuk orang, uang, dan aset fisik, untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan dari pasar global. Selanjutnya, marketing. Marketing adalah ilmu yang dipelajari di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nyatanya pemasaran sudah ada sejak perdagangan terjadi dimanapun di dunia. Orang mulai mempertahankan hidup dengan menukarnya. Ini dapat dianggap sebagai transaksi penjualan. Oleh karena itu, pemasaran bersifat global. Artinya, pemasaran adalah disiplin ilmu yang bisa digunakan di mana saja. Disiplin yang sama dapat digunakan di Malaysia, Rusia, Afrika Selatan, Indonesia, dan kedua negara tersebut. Meskipun pemasaran adalah disiplin internasional, banyak negara memiliki praktik pemasaran yang berbeda. Selanjutnya ada gagasan pemasaran global berubah atau berkembang dengan cara berikut. Yang pertama, konsep produk. Membuat produk lebih baik berdasarkan standar dan nilai internal akan memfokuskan pemasaran pada produk tersebut. Yang kedua ada konsep pelanggan. Tujuan memanfaatkan seluruh bauran pemasaran atau 4P dari produk, harga, promosi, dan tempat adalah untuk menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada konsep strategis, merupakan suatu perkembangan besar dalam sejarah pemikiran pemasaran, mengubah fokus pemasaran dari pelanggan atau produk ke pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas. Selanjutnya ada perancangan pasar internasional. Pasar didefinisikan sebagai suatu tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mengadakan pertukaran penawaran dan permintaan. Menurut Handri Ma'ruf dalam bukunya Pemasaran Retail, pusat perdagangan yang dikenal sebagai pasar telah lama menjadi sumber hubungan erat antara manusia dan hewan lainnya. Pasar saat ini tidak diragukan lagi berbeda dari yang ada saat ini. Sebagai gambaran, barter atau pertukaran barang dulunya merupakan cara umum dalam transaksi pasar. Selanjutnya ada pasar alternatif. Semua jenis pasar memiliki tujuan yang sama, terlepas dari jangkauan geografisnya. Ada berbagai segi kedudukan atau fungsi, antara lain dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan arsitektural. Pasar berfungsi sebagai tempat terjadinya transaksi produsen dan konsumen dari sudut pandang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan penawaran dan permintaan pasar direduksi menjadi komoditas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Selanjutnya ada pasar mendua memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada calon pembeli dan ada calon penjual. Yang kedua ada terdapat produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada proses permintaan dan penawaran. Yang keempat ada terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada contoh pasar internasional. Yang pertama ada pasar lelang tembakau Indonesia di Bremen, Jerman. Yang kedua ada pasar kopi di Sao Paulo, Brazil. Yang ketiga ada pasar permata di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya ada persaingan global. Persaingan atau kompetisi terjadi di masyarakat karena adanya kesamaan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai bersifat terbatas sehingga cenderung diperebutkan. Namun menentukan kapan memasuki pasar global tidak pernah mudah bagi perusahaan kecil. Berikut adalah 5 hal teratas yang harus dipikirkan untuk memastikan perusahaan sesukses mungkin di pasar internasional atau global. Yang pertama ada periksa neraca, yang kedua ada tahun pasar baru, yang ketiga ada buat rencana bisnis baru, yang keempat ada buat rencana pemasaran yang agresif, yang kelima ada memiliki rencana untuk meningkatkan modal. Selanjutnya ada perbedaan sentralisasi dan desentralisasi.
Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah kewenangan yang membatasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menangani persoalan-persoalan internal atas prakarsa sendiri dan ambisi rakyatnya. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber dana manusia dan lain-lain dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sekian dari kelompok kami. Di sini ada kesimpulannya sebelumnya. Marketing adalah ilmu yang dipelajari di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Nyatanya pemasaran sudah ada sejak perdagangan terjadi dimanapun di dunia, di mana orang mulai mempertahankan hidup dengan menemukannya. Ini dapat dianggap sebagai transaksi penjualan. Oleh karena itu, pemasaran bersifat global. Yeah. Thank you for attention. I hope this presentation has provided with you valuable insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.